Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RAH Plant. Untuk beberapa jenis tanaman aroid seperti philodendron, syngonium, epipremnum, dan lain-lainnya, beberapa jenis dari mereka hidup di alamnya yaitu dengan cara merambat. Dan di alamnya itu mereka merambat biasanya di pohon-pohon besar, di batu-batu, dan di media-media lainnya yang bisa mereka gunakan untuk merambat. Dan untuk yang memelihara tanamannya di dalam pot, ya seperti kita ini para penghobi, pastinya kita mengandalkan turus sebagai media rambatan si tanaman tersebut. Ya, menggunakan turus memang sudah bukan rahasia umum lagi ya. Jadi menggunakan turus ini adalah salah satu upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman-tanaman aroid yang merambat seperti epipremnum di depan ini, monstera, dan philodendron lainnya. Seperti yang ada contoh di depan kita ini adalah philodendron brandtianum. Namun untuk di beberapa tempat, misalkan ya contohnya seperti di tempat saya ini ya, cuacanya di sini lumayan terik, lumayan panas gitu jika di siang hari, yang mengakibatkan pertumbuhan akar udara. Nah, yang harusnya di setiap ruas ini bisa tumbuh akar angin. Nah, akar anginnya tuh dia tidak tumbuh dengan baik. Jadi begitu tumbuh kemudian langsung kering, begitu tumbuh kering, akarnya mati, dan hasilnya ya seperti tanaman ini ya. Tuh, jadi daunnya lama membesarnya. Atau seperti contoh kasus ya yang si monstera yang ini tadi. Nih. Tuh, ketika akar anginnya tidak bertumbuh dengan baik sehingga dia tidak mendapatkan nutrisi. Nah, semakin tumbuh ke atas, daunnya malah kembali seperti semula, seperti daun muda yang harusnya di bawahnya tuh sudah belah-belah seperti ini, sudah bentuk daun dewasa. Makin ke atas malah balik lagi ke daun kecilnya gitu, tanpa ada belah-belah. Itu dikarenakan untuk pertumbuhannya dia hanya mengandalkan dari akar yang ada di media tanam saja. Karena akar anginnya tadi ya dia mati, jadi dia tidak bisa mendapatkan nutrisi dari akar anginnya tersebut. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan akar angin pada untuk merambat di turusnya, untuk beberapa jenis philodendron itu membutuhkan turus yang lumayan lembab ya, yang bisa menyimpan air. Seperti ya di sini ada philodendron Paraisoverde saya, dia menggunakan turus dari moss. Terus ya kebanyakan di sini menggunakan turus dari moss ya, karena ya balik lagi tempat saya di sini itu panas. Kalau menggunakan turus dari coco fiber atau sabut kelapa, untuk beberapa jenis philodendron mungkin akar anginnya kuat, dia bisa tumbuh-tumbuh aja tuh menggunakan turus dari sabut kelapa ini. Tapi untuk beberapa jenis philodendron lainnya seperti ini splendid, brandtianum, melanochrysum, dan lain-lain, kebanyakan di sini ya gitu, akar anginnya tidak bisa bertumbuh ya karena cuaca panas itu tadi. Jadi begitu tumbuh dikit langsung kering, begitu tumbuh dikit langsung kering, sehingga pertumbuhannya semakin dia tinggi, semakin dia tumbuh, maka akan semakin terhambat karena ya itu tadi, dia hanya mengandalkan nutrisi dari akar yang ada di bawah di media tanam ini. Ya contohnya si brandtianum yang ini tuh, bawahnya daunnya udah besar, harusnya semakin ke atas daunnya semakin besar, tapi dia malah semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya contohnya kayak ini dan si monstera tadi. Lalu pertanyaan yang timbul adalah, ya kenapa ini turusnya kan sudah moss, menyimpan kelembaban yang tinggi, tapi kok dia tidak tumbuh-tumbuh juga sih akar udaranya? Ya pertama karena di sini panas, kedua karena
jadwal kesibukan saya yang tiap hari kerja, jadi saya tidak atau jarang ada di rumah gitu, tidak pernah ada di rumah setiap hari. Jadi saya tidak punya waktu untuk untuk menjaga kelembaban ini dengan melakukan spray setiap hari supaya si turusnya tetap lembab ini. Oke, lalu apa solusinya supaya si akar udara philodendron ini bisa tumbuh maksimal? Yaitu salah satu solusinya yaitu saya akan melakukan istilahnya air layering ya. Biasanya orang-orang bilang air layering, atau saya sih bilangnya pencangkokan. Nah, jadi caranya saya siapkan ini gelas plastik. Akan saya gunting aja. Nah, untuk dipasang di atas sini cangkoknya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Let's go. Oke, si gelas plastik ini sudah saya potong seperti ini, dan di bawahnya pun sudah bolong untuk menyesuaikan ukuran si turusnya ini. Kemudian ini tinggal kita pasang aja. Ya, dipasang seperti ini, dan untuk beberapa posisi daun yang seperti ini bisa menyesuaikan aja nih. Kayak saya ini agak dipotong supaya daunnya tetap keluar, dan setelah itu tinggal kita rekatkan aja. Di sini saya biasa ngikatnya pakai lakban aja buat nempelnya seperti ini ya. Jadi si lakban ini tujuannya buat nyambungin bekas guntingan tadi. Dan oke, udah selesai seperti ini. Nih ya, gelas plastiknya sudah selesai. Ini di pinggirannya diberi sedikit agak lubang-lubang, terus bagian atasnya ini saya ikat pakai kawat supaya nanti tidak jatuh atau tidak membebani ke si Brandtyanumnya. Dan setelah selesai seperti ini, tinggal si wadah plastiknya ini, gelas plastiknya diisi media tanam. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan ini, menggunakan moss yang sudah saya rendam dengan vitamin B1. Nah, ini mossnya diperas dulu ya, kita sampai airnya habis, kemudian ya tinggal dimasukin aja. Oke, masukinnya bisa diratakan sampai ke bawah, tapi pelan-pelan aja, jangan sampai merusak si Brandtyanumnya ya. Jadi hati-hati aja saat meratakan si mossnya. Dan oke, ini udah cukup diisi mossnya. Nah, saya kasih mossnya segini aja, nggak saya kasih full karena ini pucuknya masih di sini ya. Nanti kemungkinan kalau dia udah tumbuh lagi tambah tinggi, ini bisa ditambah lagi mossnya. Dan apa kegunaannya seperti ini? Nah, ini saya punya perbandingannya yang udah dicangkok duluan, Brandtyanum juga. Nah, bisa dilihat tuh, ini usianya sama ya, dari cuttingan yang sama barengan. Cuman ngelihat yang tidak saya cangkok tuh cuman baru tumbuh segini tuh, karena akar dia tadi, akar udaranya tidak bertumbuh dengan baik. Nah, ini lihat yang saya cangkok tuh, daunnya cepet banget jadi gede tuh.
sedangkan ini masih kecil-kecil, padahal ini tanaman dari indukan yang sama dengan usia yang sama. Dan lihat hasilnya, ini hasil cangkokannya tuh, akar-akarnya udah tumbuh banyak banget di sini, dan ini udah jadi akar tanah ya, udah bukan akar udara lagi. Jadi positifnya selain pertumbuhannya lebih maksimal, daunnya cepat besar, juga kalau nanti kita cutting, kita potong di sini, kita udah nggak usah ngerangsang akar udara lagi untuk jadi akar tanah ya. Ini udah jadi akar tanah, jadi bisa langsung ditanam aja, dan pasti tumbuhnya pun lebih cepat karena akarnya udah banyak. Nih kita bandingin. Oke, dan saya melakukan teknik cangkok tadi pun tidak hanya pada Brandtianum ya, tapi pada ini tuh si Paraiso Verde. Ini tadinya akarnya udah menjuntai banget ke bawah, daripada dibiarin nanti takutnya kering, jadi saya kasih seperti ini media tanam. Dan ya ini ada contohnya yang bawahnya tuh, akarnya udah banyak juga. Jadi kalau nanti cutting udah langsung tinggal tanam aja, udah nggak usah ngerangsang lagi akar udaranya supaya jadi akar tanah. Dan ada ini si Splendid juga saya cangkok. Dan oke, mungkin sampai sini dulu aja video dari saya, cara memaksimalkan pertumbuhan si philodendron supaya daunnya makin gede, tumbuhnya pun makin cepat, makin sempurna. Dan ya, terima kasih buat yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyebutan apapun, silahkan tulis aja koreksinya di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share jika dirasa video ini bermanfaat. Udah cukup gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy planting. Bye.